tentang SI putih dan SI merah. Yang SI merah ini sosialis atau komunis gitu, kecenderungannya gitu. Jadi sebetulnya yang ideologi ini kan seperti halnya organisasi kan dalam sekarang mungkin ilmu modern itu sejak pertengahan abad 19 itu ada ilmu manajemen kan gitu. Nah, sosialisme, komunisme kan termasuk demokrasi itu adalah alat kan. Jadi seperti halnya manajemen tadi adalah alat kan untuk managing people, managing organization dan sebagainya gitu. Nah ini juga alat pada waktu itu kan, pada zaman-zaman sebelum kemerdekaan kan. Bahkan organisasi juga kan bagi orang Indonesia itu hal yang baru kan. Bahkan organisasi ini kan organisasi komunis bagi orang Cina dulu itu memang obat mujarab gitu. Jadi Mao Zedong itu merasakan bahwa komunisme inilah yang akan mempersatukan Cina kan. Yang sebelumnya loyalitasnya adalah pada keluarga, keturunan dan sebagainya kan, pada tempat-tempat yang utara, selatan gitu. Karena Cina itu memang selalu tidak bisa dipersatukan karena terlalu besar kan. Nah, komunisme ini sebagai sebuah alat gitu, yaitu yang bersifat alat yang abstrak, ideologi kan, bisa mempersatukan orang Cina kata Marx, dan memang betul kan. Kemudian orang Cina loyal terhadap komunis ya kan. Bahkan yang mengunjungi makam Marx terbesar di dunia ini ya orang-orang Cina katanya yang di Inggris itu ya. Nah, jadi orang Islam di Indonesia pada saat itu menganggap, ya saya kira itu komunisme, sosialisme adalah ide ya sebagai alat untuk memperjuangkan cita-cita, ya kan? Ya terutama sih cita-cita tiap orangnya kan, tiap cita-cita mereka kan untuk keluar dari penjajahan dan sebagainya kan. Nah, jadi perkara sebagai masuk Islam ya memang pada turunan kan, sudah lama Islam masuk itu kan. Bahkan negara raja-rajanya juga sudah raja-raja Islam gitu. Nah, maka mereka itu jadi Islam itu ya kadang bukan ideologis kan. Jadi ketika Islamnya sebagai Islam adat aja kan, adat istiadat bahwa lahir harus begini, bahwa tiap Jumat harus begini kan, gitu. Jadi ketika ada yang membawakan untuk menggerakkan masyarakat ke arah misalkan empati terhadap kaum lemah, kaum buruh dan sebagainya, waktu itu ya belum industrialisasi kan Indonesia, jadi tidak ada sebetulnya kaum buruh kan, ya jadi buruhnya buruh pertanian yang ini kan, kayak gula dan sebagainya dijajah oleh orang Belanda gitu. Maka mereka bikin organisasi yaitu SI itu kan. Tapi karena mungkin bawaan Islamnya yang mungkin banyak hal seperti biasa ya kan, banyak diskusi tentang itu kan. Nah kalau komunis itu lebih sederhana gitu, bahwa ini ada dua kelas kan, borjuis dan proletar, dan kita ada di proletar maka kita harus memenangkan perjuangan revolusi ini dan meng-kick out gitu orang borjuis yang waktu itu adalah Belanda kan. Nah maka mereka pada ikut kan ke situ kan. Ya PKI itu memang dari SI Merah kan, masanya itu kan. Kalau idenya kan dari Hank Sniflitnya itu kan, tapi yang kebetulan mempunyai massa yang paling besar di Indonesia waktu itu SI. Dan yang tertarik menjadi PKI ya dari SI Merah itu. Gitu. Jadi tidak ada saya kira itu mau mengislamkan sosialisme atau komunisme dan sebagainya kan. Karena mereka Islam itu sudah generik, sudah menjadi bagian kan dari diri mereka, dan untuk revolusi Islamnya sendiri ya mereka juga harus mempunyai alat yang lain, yaitu misalkan negara Islam. Kan dari grupnya SI itu ya Kartosuwiryo itu mendirikan DITII kan. Jadi harus ada alat lain juga, yaitu ideologisasi negara Islam kan, Islamic State kan. Yang kalau sekarang itu Islamic State
for Iraq and Syria jadi ISIS kan. Itu juga harus ada rumusannya kan. Kalau tanpa rumusan ya tidak ada tujuan kan. Sementara SI itu kan hasil ideologisasi Islam yang pan-islamisme, persaudaraan Islam dari Serikat Dagang Islam, SDI sebelumnya kan. Karena banyak yang bukan saudagar dan sebagainya, jadi ya di SI kan supaya bersifat mencakup semua orang gitu, untuk memperjuangkan semua orangnya itu kan. Ya tapi ya itu makanya ormas itu dalam hal pergerakan politik ya kurang begitu tajam kan, karena mengurusi berbagai hal ya, mungkin tentang usaha, tentang umat gitu kan. Kayak Muhammadiyah ya bikin sekolah, bikin rumah sakit gitu. Nah untuk mencapai politik, tujuan politik kan rada lambat kan gitu. Maka untuk itu diperlukan alat politik, yaitu partai kan. Itu maka pada bikin partai politik. Nah yang DITI itu justru karena alat politiknya memakai revolusi bersenjata, jadi sebetulnya dia mau extra parliamentary kan, ya tidak mau berparlemen gitu, mengurusi partai dan sebagainya. Intinya kan adalah rebut kekuasaan dari puncaknya kan. Nah kalau di negara-negara Islam yang sebelumnya ya, di negara Arab yang dulu biasanya pembunuhan raja itu suatu solusi kan, gitu. Pemberontakan dengan membunuh raja kan, tapi kadang kemudian ada rajanya yang simpati kepada gerakan itu, atau ya memang ada semacam agreement di antara keluarga raja, maka jadi raja kan, beres lagi kan. Dan itu kan ya karena tidak bersifat modern dan institusional, jadinya kan ya masih begitu kalau di dunia Islam ya kan. Sampailah itu ke penjajahan, seperti saya sudah katakan sebelum-sebelumnya, bahwa penjajahan ini yang membawa pada modernisasi. Nah termasuk modernisasi pengelolaan massa ya, yang berbentuk partai gitu, termasuk PKI ini ya dibawa di Indonesia ini, komunisme dibawa oleh orang Belanda gitu.